Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Simet. Kali ini kakak akan mencoba membahas penalaran matematika untuk persiapan SNBT 2023. Untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 3 itu kita gunakan teks yang pertama. Nah, gambar di atas menunjukkan denah rumah Anton dengan skala 1:100. Diketahui luas bangunan sebenarnya adalah 12 meter kali 16 meter. Setiap ruangan kecuali ruang keluarga dan ruang tamu berbentuk persegi panjang. Kemudian diketahui pula luas setiap kamarnya sama. Oke, yang pertama kita harus perhatikan skalanya 1:100. 1:100 berarti 1 cm itu mewakili 100 cm yang sebenarnya. Nah, 100 cm itu setara dengan 1 meter. Ingat ya, berarti 1 cm itu udah mewakili 1 meter pada kondisi yang sebenarnya. Pertanyaan pertama, luas toilet rumah Anton adalah berapa? Nah, karena ukuran rumahnya tadi 12 kali 16 ya, panjangnya itu 12 dan lebarnya adalah 16. Karena lebar yang udah diketahui di sini baru ada 5, 5, 10 tambah 4 itu 14, berarti untuk lebar dari toiletnya itu adalah 2 cm pada denah ya, 2 cm itu udah mewakili 2 meter. Kemudian lebar panjang toilet itu sama juga dengan panjang kamar, yaitu 6 cm pada denah atau 6 meter pada sebenarnya. Sehingga dari sini kita peroleh luas toiletnya itu adalah 12. Ya, opsinya B. Kemudian yang kedua, total luas ruang tamu dan ruang keluarga pada denah adalah, kita hitung aja luas yang bisa kita hitung yang lainnya. Luas kamar masing-masing itu 5 kali 6 yaitu 30. Sehingga luas ruang tamu dan ruang keluarga kan total luasnya tadi 12 kali 16 ya, 192 dikurangi dengan 30 kamarnya jadi 60 tambah dapur 20 80 ditambah garasi dan toilet 36 jadinya 116. 192 dikurang 116 itu diperolehnya 76. Opsinya adalah yang A. Nah, jangan lupa ya teman-teman, untuk mendapatkan naskah soalnya cek deskripsi, ada link download naskah soalnya. Nomor 3, Anton hendak memasang karpet pada daerah yang diberi label A jika harga karpet tersebut adalah 120.000 per meter kuadrat. Total biaya yang dibutuhkan Anton untuk membeli karpet adalah. Oke, yang pertama ini panjang rumahnya itu adalah 12, karena panjang kamarnya itu 6, berarti total yang ke sini juga harus 6. Kemudian ada informasi di sini bahwa lebar ruang tamu itu adalah 4 dan panjang dari garasi sama. Sehingga panjang area yang berlabel X itu 2 dan lebar area X itu juga 2. Sehingga biaya yang diperlukan Anton untuk membeli karpet itu 4 dikalikan Rp120.000. Hasilnya 480.000. Nah, teks yang berikutnya kita akan gunakan untuk menjawab soal nomor 4 sampai dengan nomor 7. Suatu kelompok belajar terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Salah satu siswa laki-laki bernama Edo dan salah satu siswa perempuan bernama Tari. Banyak teman laki-laki Edo di kelompok belajar tersebut sama dengan setengah dari banyak siswa perempuan. Banyak teman perempuan Tari di kelompok belajar tersebut, 1 lebihnya dari banyak siswa laki-laki. Pertanyaan nomor 4, selisih banyaknya siswa laki-laki dan perempuan di kelompok belajar tersebut. Oke, saya coba nyatakan aja kalau saya misalkan yang laki-lakinya itu adalah X dan perempuannya saya nyatakan sebagai Y. Informasi yang diperoleh di sini. Banyak teman laki-laki Edo. Oke, berarti total keseluruhan laki-laki kan X. Teman laki-laki Edo, berarti nggak termasuk Edo ya, berarti dikurang 1. Sama dengan setengah dari banyak siswa perempuan, sama dengan setengah daripada Y. Kalau kita lakukan perkalian silang, berarti Y sama dengan 2X min 2. Kemudian informasi yang berikutnya. Banyak teman perempuan Tari. Oke, perempuannya ada Y. Banyak teman perempuan Tari, berarti perempuan dikurang si Tari, karena teman si Tari doang diharapkan di sini. 1 lebihnya dari banyak laki-laki, laki-lakinya X, 1 lebihnya, berarti sama dengan X ditambah 1. Yang ditanyakan di sini kan selisih laki-laki dengan perempuan. Nah, kalau ini saya nyatakan dalam
persamaan Y min X berarti sama dengan 2. Y min X kan selisih antara laki-laki dan perempuan. Opsinya C. Lanjut nomor 5. Jumlah seluruh siswa di kelompok belajar tersebut adalah jumlah seluruh siswa, berarti yang diinginkan X tambah Y. Oke. Nah, persamaan pertama yaitu Y sama dengan 2X min 2, kita substitusikan dalam persamaan Y min X sama dengan 2. Kan ada Y min X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2X min 2. Saya coba substitusikan aja. Berarti Y-nya ini kita gantikan dengan 2X min 2. 2X min 2 dikurang X sama dengan 2. 2X kurang X jadi X sama dengan 4. Kalau X sama dengan 4, selisihnya itu kan 2 ya. Y min X itu sama dengan 2. Dimana X-nya 4, berarti nilai Y sama dengan 6. Kalau Y sama dengan 6, pilihan jawabannya jumlah seluruh siswa ada 10. Lanjut nomor 6. Jika siswa laki-laki bertambah 1, berarti laki-laki bertambah 1, X tambah 1. Sama dengannya 5, dan siswa perempuan itu berkurang 1, Y min 1, Y-nya kan 6 ya, dikurang 1 sama dengan 5. Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah, nah jumlah laki-laki dan perempuan sekarang jadi sama, berarti perbandingannya 1:1. Nomor 7, banyak cara memilih 2 orang siswa jika setidaknya terpilih 1 orang siswa laki-laki. Ingat, setidaknya 1 siswa laki-laki, berarti sekurang-kurangnya 1 laki-laki. Nah, laki-lakinya ada, laki-laki X ada 4 dan perempuannya Y yaitu ada 6. Pertama berarti milih setidaknya 1 laki-laki. Dari 4 pilih 1 laki-laki, karena dipilih 2 berarti 1 lagi perempuan. Atau keduanya laki-laki, kombinasi 4-2 dikalikan kombinasi 6-0. Nah, kombinasi 4-1 kan sama dengan 4, kombinasi 6-1 itu 6, ditambah kombinasi 4-2, 6. Dikalikan 1. 4 kali 6, 24, ditambah 6 sama dengannya 30. Opsinya D. Nomor 8, sebuah biang lala di taman hiburan memiliki 36 kabin penumpang. Setiap kabin hanya boleh diisi oleh 2 orang dewasa atau 1 orang dewasa dan 2 anak-anak. Dengan harga tiket Senin sampai Jumat itu anak-anak 20.000 dan dewasa 30.000. Sedangkan Sabtu Minggu dan hari libur anak-anak harga tiketnya 30.000 dan dewasa 50.000. Oke, jika pada jam 18.30 di hari Minggu setengah kabin diisi oleh anak-anak dan seluruh kabin tidak ada yang kosong. Jumlah pendapatan maksimum taman hiburan dari biang lala. Oke, pendapatan maksimum berarti semuanya terisi dong. Yang anak-anak kan ada 18 kabin. Ya, ada 18 kabin itu diisi oleh anak-anak. Dalam satu kabin yang terisi oleh anak-anak itu harus diisi oleh 2 orang anak. 1 orang anak tiketnya 35.000. Ditambah dengan, saya ribunya coret aja, 2 kali 35 aja. 2 dikalikan 35 ditambah 1 orang dewasa harga tiketnya itu 50.000. Nah, dan 18 kabin lagi diisi oleh orang dewasa semua. Kenapa yakin diisi oleh orang dewasa semua? Ingat, pendapatannya harus maksimum. Nah, orang dewasa itu untuk satu kabinnya 2 orang, berarti 2 dikalikan 50. Sama-sama ada 18 saya keluarkan dulu, 2 kali dengan 35 itu 70, ditambah 50, 120. Karena di sini juga ada 18 saya keluarkan, 2 kali 50 itu 100. Oke, puluhnya saya keluarkan aja. Ya, puluhnya saya keluarkan 180 dikalikan ini 22. 22-nya 2 kalikan dengan 180 dulu, 360 dikalikan 11. Karena perkalian 11 lebih gampang ya. Perkalian 11, 36 kali 11, 3960. Nah, tadi ribunya kita coret, pasti 3.960.000. Opsinya yang I. Oke, yang berikutnya kita akan gunakan untuk menjawab soal nomor 9 dan nomor 10. Dalam teks ini diberikan data COVID-19 tahun 2022. Langsung aja kita coba baca pertanyaannya. Penambahan kasus terkonfirmasi tertinggi terjadi pada rentang tanggal
A, 7 September sampai dengan 8 September. Oke, dari 7 ke 8 September itu kita coba lihat berapa penambahannya ya. Pada 8 September itu terjadi 200.035 kasus, sedangkan pada 7 September itu 196.989 kasus. Nah, datanya bisa kita lihatnya di sini ya, pada diagram. Kita langsung cari selisihnya untuk mengetahui berapa besarnya penambahan. Ya. Nah, 200.035 kalau dikurang dengan 196.989, ini 15 dikurang 9 itu adalah 6, 12 dikurang dengan 8, 4, 9 dikurang 9, 0, kemudian di sini 9 dikurang 6 itu 3. Jadi untuk pilihan jawaban A itu ada 3046 kasus penambahannya. Sedangkan kalau kita pilih opsi B dari 9 September sampai dengan 10 September ya, dari 9 ke 10. Pada tanggal 10 September terjadi 207.203. 207.203 kasus. Sedangkan pada tanggal 9 September itu hanya terjadi 203.342 kasus. Sama kita langsung cari selisihnya. Sebenarnya ini soalnya gampang ya. Tinggal kita cari selisihnya aja. Oke, ini terjadi 3 dikurang 21. Kemudian 10 dikurang dengan 4 itu 6. 12, 11 dikurang dengan 3 itu 8, 7 udah nggak sampai ya, 7 dikurang 3, 4 sebenarnya, ini nggak sampai 7 lagi kan. Jadi ini 3.861 kasus. Kalau kita coba pilih opsi jawaban yang C. Yang C itu dari 10 September ke 11 September ya, dari 10 ke 11 210.940 kasus dikurangi 207.203 kasus. Maka dari sini akan diperoleh 3.737 kasus. Kemudian kalau kita pilih ya masih besar B ya, kalau kita coba pilih jawaban yang D, karena ini kita memang harus menguji semua. Kalau yang D itu dari 11 September ke 12 September ya. 11 September itu ke 12 ya, 11 ke 12 oke. 12 September 214.746 kasus. Dikurangi dengan 210.940. Maka dari sini kita peroleh data bahwa penambahannya itu hanya sekitar 3.806 kasus. 806 kasus. Sedangkan yang E itu 13 September. 13 September itu terjadi 218.382 kasus. Sedangkan pada 12 September itu 214.746 kasus. Sama, kita cari penambahannya, berarti tinggal kita kurangi aja. Di sini diperoleh 3.636 kasus. Jadi kalau misalnya ditanyakan penambahan tertinggi itu terjadi pada rentang tanggal 9 September sampai dengan 10 September. Opsinya adalah yang B. Oke teman-teman, pada sesi ini kakak hanya membahas 10 nomor pertama. Untuk di part selanjutnya kita akan lanjutkan dari nomor 11 sampai dengan nomor 20. Nomor yang terakhir, ya kita langsung ke pertanyaannya. Jangkauan data berdasarkan grafik kasus sembuh. Oke, ini jangkauan untuk kasus yang sembuh. Rentang dari 7 September sampai 13 September 2020 adalah. Oke, yang namanya jangkauan itu selisih data terbesar dengan data yang terkecil ya. Yang paling besar di sini 155.010
155.010. Kemudian yang paling kecil itu di 7 September yaitu 140.652. Kita langsung cari aja selisihnya. Nah, dari sini langsung ketahuan ya. Wow, kacau. Tapi nggak apa-apa. Oke, ini ada 10 dikurang 2, di 8. Kemudian 10 dikurang 5 itu 5. 9 dikurang 6 itu 3. Yang 358 itu pilihan jawabannya udah pasti yang A ya. Nah, yang lainnya tinggal kita sesuaikan karena nggak mungkin bisa ngerubah yang lainnya. Maka ini diperoleh 14.358 kasus. Oke, ikuti terus channel VMAX. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk selalu mendapatkan notifikasi untuk update yang berikutnya. Oke, naskah soalnya bisa download link yang ada pada deskripsi.